Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Lingkar. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah teknologi beton. NIM saya sendiri adalah 19323014. Didampingi dosen pengampu pada mata kuliah teknologi beton, yaitu Ibu Anissa Prika Melinda STMT. Baiklah, di sini saya mendapatkan bahan materi terkait proses beton bermutu tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu terkait definisi dari beton bermutu tinggi. Perlu kita ketahui bersama, beton merupakan salah satu komponen penyusun bangunan yang memiliki bagian yang cukup vital. Salah satunya itu sebagai struktur bangunan utama. Menurut Kismet All, beton umumnya lebih awet dan tahan terhadap cuaca, dan juga tidak memerlukan perawatan yang berlebihan, sehingga cukup efisien jika kita gunakan dalam waktu cukup panjang. Nah, sedangkan dengan beton bermutu tinggi atau high strength concrete adalah beton yang memiliki nilai kuat tekan di atas 40 MPa. Beton mutu tinggi adalah beton yang memerlukan perlakuan yang khusus, berbeda dengan pada beton pada umumnya. Nah, alasan penggunaan beton mutu tinggi pada struktur bangunan antara lain karena memiliki kekuatan kuat tekan yang tinggi di awal. Seperti yang tadi dijelaskan, beton tinggi karena memiliki kuat tekannya di atas 40 MPa. Dan itu mampu mereduksi ukuran kolom yang digunakan karena kuat tekan yang tinggi, sehingga mampu mereduksi kolom yang ada pada bangunan dan meningkatkan luasnya ruang karena tekan yang kuat, sehingga ruangan meningkatkan luasnya ruangan dan memiliki durabilitas yang tinggi. Nah, di sini faktor untuk mendapatkan kuat tekan yang memiliki mutu yang tinggi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kemampuan penyerapan yang materialnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada proses pelaksanaan pengecorannya itu sesuai atau tidaknya. Yang ketiga itu curing beton sebelum beton diuji, itu seperti perawatannya. Yang keempat, proses pelaksanaan campuran agregat dasar dan agregat halus dengan pasta semen. Selanjutnya itu prosedur dalam pembuatan beton bermutu tinggi ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah tahap persiapan material dalam pembuatan beton bermutu tinggi. Yang kedua, pemeriksaan material dalam pembuatan beton bermutu tinggi. Yang ketiga itu perencanaan material dalam pembuatan beton bermutu tinggi. Yang keempat, proses pembuatan beton bermutu tinggi. Dan yang kelima itu proses perawatan beton atau curing beton. Nah, yang pertama itu kesiapan material dalam pembuatan beton bermutu tinggi. Di sini ada beberapa material yang digunakan dalam membuat beton yang memiliki mutu yang tinggi, yaitu karena kuat tekannya itu di atas 40 MPa. Yang pertama itu adalah semen polen. Nah, semen polen sendiri itu berfungsi sebagai pengikat agregat dalam beton. Nah, tipe semen polen yang digunakan itu adalah semen tipe PCV tipe 1 yang digunakan di semen Padang. Yang kedua itu adalah batu pecah. Batu pecah ini digunakan sebagai agregat dasar. Selanjutnya pasir. Pasir ini adalah agregat halusnya. Sedangkan serbuk kaca, yaitu serbuk kaca merupakan satu limbah yang pecah, satu limbah kaca yang besar yang dimanfaatkan pecahan ini sebagai bahan pengisi dengan penggunaan presentasi penambahan dari jumlah powder atau semen plus as. Nah, di sini serbuk kaca ini adalah limbah yang berasal dari kaca botol bekas yang dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dengan penggunaan presentasi penambahan dari jumlah powder, di mana serbuk kaca yang kita gunakan ini harus lolos dari saringan nomor 50, 100, dan nomor 200. Jadi bisa digunakan. Selanjutnya itu ada air. Terus yang terakhir ada
fly ash atau limbah batu bara, yaitu diperoleh dari limbah batu bara yang biasanya diproduksi oleh PLTU. Nah, penambahan material limbah dari fly ash ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu beton. Dengan menggunakan limbah sehingga kita dapat menguras biaya produksi beton dengan mengurangi jumlah pemakaian semen serta upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah. Sehingga penggunaan limbah ini salah satu upaya untuk meminimalisir pencemaran yang ada di pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah pemeriksaan material dalam pembuatan beton tinggi. Nah, di sini kita harus tujuannya sendiri untuk mengetahui apakah material tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari segi sifat, baik sifat fisik, kimiawi, dan karakteristik sebagai bahan campuran. Nah, hasil dari pengujian ini juga dapat digunakan sebagai data properties pembuatan rancangan campuran beton. Nah, pengujian material ini meliputi beberapa hal, mulai dari analisis saringan agregat, di mana agregat sendiri harus lolos jika digunakan harus lolos pada saringan nomor 50, nomor 100, dan nomor 200. Nah, selanjutnya pemeriksaan kadar air dan kadar lumpur. Yang ketiga adalah penyerapan, yang keempat adalah kandungan organik agregat, dan yang terakhir adalah berat jenis dari material. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan material dalam pembuatan beton mutu tinggi. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemeriksaan semen meliputi pemeriksaan tanggal produksi dan pemeriksaan visual. Selanjutnya itu pemeriksaan agregat dasar, itu meliputi pemeriksaan visual, kepipian serta pelonjoman agregat dasar, yaitu yang kita gunakan dari batu pecah itu sendiri, pemeriksaan kadar air, pemeriksaan berat jenis agregat dan penyerapan, hingga penguatan analisis saringan. Karena saringan kita gunakan itu nomor 50, 100, dan 200, dan berat volume agregat dasar. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan pada agregat halus, di mana agregat halus sendiri yang kita gunakan adalah pasir yang lolos uji dari ketiga saringan, meliputi pemeriksaan kadar air pada agregat halus, dan juga pemeriksaan berat jenis agregat halus dan penyerapan. Analisis saringan ini digunakan untuk penentuan gradasi kadar lumpur dan penentuan kandungan zat organis dan berat volume agregat halus. Pemeriksaan air dilakukan meliputi pemeriksaan yang dilakukan secara visual atau kasat mata. Pemeriksaan serbuk kaca dengan cara penentuan ukuran lewat saringan serbuk kaca dan dengan 3 variasi ukuran serbuk kaca. Selanjutnya itu pemeriksaan fly ash meliputi pemeriksaan berat jenis fly ash. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan perancangan material dalam pembuatan beton mutu tinggi. Pada perencanaan material dalam pembuatan beton mutu tinggi ini, kita harus memperhatikan komposisi beton. Di sini kita mengacu pada standar nasional tentang pembuatan beton normal. Untuk mutu rencana beton rencana ini sendiri kita menggunakan 45 MPa. Sehingga karena untuk beton mutu tinggi ini harus berada di atas, kuat tekannya itu harus berada di atas 40 MPa, sehingga kita menggunakan beton rencana itu 45 megapascal. Dengan nilai SLAM rencana itu adalah 30 hingga 60 mm. Ukuran maksimal batu pecah yang digunakan adalah 20 mm. Nah, perencanaan campuran beton ini dilakukan untuk mendapatkan komposisi bahan-bahan penyusun beton. Nah, data hasil perhitungan perencanaan kebutuhan material untuk pembuatan beton dapat kepada komposisi beton di bawah. Dari perhitungan tersebut didapatkan kebutuhan bahan beton, yaitu untuk ketiga bahan uji tersebut silinder dengan ukuran diameternya ada 15 cm dengan tinggi silinder 30 cm dengan mutu rencana dengan FC-nya 45 MPa. Nah, ini merupakan tabel komposisi material yang digunakan, di mana di sini saya mengambil bersumber dari artikel dari Afriwelny dan Bintang Wirawan, di mana di sini merupakan mereka menggunakan 10 sampel untuk 10 sampel pada pencampuran untuk membuat beton mutu tinggi antara semen, fly ash, dan serbuk kaca, di mana serbuk kaca ini adalah sebuah limbah
limbah yang digunakan dari botol kaca yang kita gunakan untuk meminimalisir adanya pencemaran lingkungan. Dan juga fly ash ini merupakan limbah dari batu bara yang biasanya kita peroleh dari PLTU. Sehingga dengan penggunaan limbah tersebut kita dapat meminimalisir pencemaran yang terjadi di lingkungan dan mengefisienkan untuk pembuatan beton mutu tinggi ini hingga bernilai ekonomis. Selanjutnya proses pembuatan beton mutu tinggi. Nah, di sini dalam proses beton tinggi ada langkah-langkah pembuatan betonnya. Pertama, material pembuatan beton disiapkan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan yang telah direncanakan di awal. Selanjutnya, batu pecah dan pasir diayak. Nah, batu pecah ini merupakan agregat kasarnya dan pasir ini adalah agregat halus yang lolos saringan terlebih dahulu. Selanjutnya, pasir, agregat halus, agregat kasar, fly ash, serbu kaca, usahakan dalam kondisi kering. Kemudian kita mixer atau dicampur bersama-sama. Selanjutnya, penambahan air ini dilakukan secara bertahap-tahap dan perlahan. Selanjutnya, untuk variasi campuran dilakukan pengadukan sebanyak 1 kali dan lakukan pemeriksaan selam setelah selesai diaduk. Nah, setelah campuran beton ini setelah diaduk secara bersama-sama, selanjutnya kita melakukan pengujian selam. Nah, untuk melakukan pengujian ini dilakukan dengan kerucut Abraham dan tilam plat. Nah, kerucut Abraham ini merupakan untuk alat untuk membuat cetakan untuk betonnya, sedangkan tilam plat ini adalah alatan cetakan. Selanjutnya, campuran beton yang sudah siap sebelumnya pada proses pembuatan beton itu kemudian dimasukkan ke dalam kerucut. Tahap kerucut ini adalah kerucut Abraham dan angkat secara perlahan hingga beton segar mengalami keruntuhan. Setelah melakukan pemeriksaan nilai selam, beton segar dimasukkan ke dalam cetakan beton berbentuk silindris yang diolesi terlebih dahulu. Nah, kemudian campuran beton dimasukkan ke dalam cetakan yang telah terbagi dalam 3 tahap. Selanjutnya, beton yang sudah siap itu dapat kita oven dan selesai. Selanjutnya itu adalah proses perawatan beton atau curing beton. Nah, pada pelaksanaan curing beton atau perawatan beton ini dilakukan ketika beton pada kondisi final setting, yaitu ketika beton telah mengeras. Nah, pelaksanaan perawatan beton ini tujuannya itu untuk mengatur atau mengetahui kelembapan dari beton dan menghindari penguapan berlebih sehingga didapatkan mutu beton yang sesuai dengan rencana, yaitu dengan rencana di awal itu beton mutu tinggi dengan kuat tekannya itu berada di atas 40 MPa, di mana kita gunakan rencana di awal adalah 45 MPa. Nah, kesimpulannya terkait beton mutu tinggi dan prosesnya adalah bahwa beton mutu tinggi adalah beton yang memiliki nilai kuat tekan di atas 40 MPa. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi untuk mendapatkan kuat tekan beton mutu tinggi. Yang pertama itu kemampuan penyerapan materi sesuai dengan standar. Selanjutnya proses pelaksanaan campuran antara agregat kasar dan agregat halus itu dilakukan dengan pasta semen. Selanjutnya proses pelaksanaan pengecoran dan proses curing betonnya sebelum beton diuji. Jadi untuk dapat menghasilkan mutu beton tinggi sesuai dengan yang kita rencanakan di awal, kita harus memperhatikan benar-benar terkait bahan-bahan yang kita gunakan karena beton mutu tinggi ini kuat tekannya itu berada di atas 40 MPa. Jadi seminimal mungkin kita menggunakan kuat tekan rencana di awal itu di atas 40. Karena di sini saya menggunakan 45 MPa hingga untuk beton mutu tinggi insya Allah akan didapatkan itu betonnya itu adalah beton yang bermutu tinggi. Nah, di sini juga tadi saya sudah menjelaskan di awal. Di
sini saya menggunakan limbah, yaitu limbah batu bara untuk meminimalisir, dan limbah kaca untuk dengan penggunaan tersebut harapannya itu dapat meminimalisir penggunaan adanya pencemaran udara dan juga dapat mengikis pengeluaran untuk membuat beton tersebut, sehingga beton mutu tinggi ini dihasilkan itu dapat bernilai ekonomis. Mungkin sekian dari presentasi saya terkait beton bermutu tinggi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching of my video.